Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Irianto selaku dosen kepemimpinan di Universitas Amikom Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Dimas Abimanyu Barus. Saya dari kelas 22 IK 8, NIM saya 22962890. Saya berasal dari daerah Provinsi Riau, tepatnya di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Oke, saya akan berbagi pengalaman kepemimpinan atau saya pernah memimpin di suatu perusahaan kecil yang dimiliki oleh orang tua saya. Di tahun 2019, saya dipercayai oleh orang tua saya untuk memimpin suatu perusahaan yang dimiliki olehnya. Karena orang tua saya masih bekerja di suatu pabrik pembuatan kertas, yaitu pabrik Indah Kiat yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Siak, Kecamatan Tualang, di tempat saya tinggal. Waktu itu saya juga libur sekolah dan tidak memiliki tugas sekolah, dan ya saya free gitu, tidak ada kerjaan juga. Nah, di situ saya dipercayai oleh orang tua saya untuk mengontrol dan memimpin suatu perusahaan yang dimiliki olehnya. Visi misi saya, visi yang pertama itu eh, ingin memajukan suatu perusahaan dan mensejahterakan karyawan-karyawan yang bekerja di tempat saya. Terus selanjutnya misi saya itu membuka lowongan pekerjaan untuk orang-orang yang nganggur di sekitar saya. Selanjutnya strategi bisnis yang saya buat itu ya salah satunya memperbanyak buah yang harus saya miliki. Ya contohnya itu saya membeli sawit orang lain dan saya menjual ke pabriknya. Itu harus banyak buah yang saya miliki supaya bisnis yang saya pegang itu berjalan lancar, maju dan berkembang terus. Selanjutnya saya konsisten dalam harga dan timbangan. Contohnya itu konsisten dalam harga itu kalau naiknya sedikit dan turunnya sedikit, tidak banyak. Terus di timbangan saya tidak curang, tidak memakan timbangan. Itu contohnya seperti misalnya buah orang lain menimbang di tempatnya itu misalnya 500 kilo dan di tempat saya tetap di 500 kilo, tidak makan, tidak mengurangi jumlah 500 kilo tersebut. Kita menghadapi masalah internal dan eksternal yang ada di perusahaan. Oke, saya pernah menghadapi masalah internal yang ada di perusahaan ram sawit. Ini contohnya seperti harga jual beli sawit rendah di tempat saya, di ram sawit saya itu harga jual belinya misalnya rendah kan, rendah. Terus saya berkeliling ke seluruh pabrik yang berada di daerah saya untuk mencari harga yang tinggi supaya harga di ram sawit saya itu bisa mahal. Nah, saya mencari solusinya seperti itu. Terus saya sudah mendapati harga tinggi di suatu pabrik, di suatu pabrik sawit. Di situ saya akan menjual sawit saya ke situ terus supaya di ram sawit saya itu supaya bisa tinggi. Itu contoh dari masalah internal dan solusinya. Selanjutnya itu masalah di eksternal. Contoh dari masalah eksternal itu waktu itu pernah kejadian supir saya membawa suatu truk sawit yang bermuatan sekitar 5 ton atau 6 ton gitu. Terus tiba-tiba dia masuk parit yang berisikan ya parit dalam, cukup dalam. Terus di situ udah nyupir, ternyata dia ngantuk. Saya tanyai ke supirnya kenapa bisa masuk parit, ternyata dia ngantuk. Terus ya saya memberi solusi kepada dia, kalau ngantuk udah berhenti dulu, ngopi atau ngerokok dulu sebentar. Kan ini kan barang yang kamu bawa tidak hidup, tidak barang hidup, tidak barang yang harus tepat waktu. Asalkan ya asalkan selamat aja. Saya sudah senang melihat kamu membawa truk itu, saya bilang kepada supir saya seperti itu. Nah, itu contoh masalah eksternal dan solusinya. Nah, gaya kepemimpinan apa sih yang saya pakai waktu masih memimpin suatu perusahaan kecil di bidang pertanian, yaitu ram sawit?
Nah, gaya kepemimpinan yang saya pakai adalah gaya kepemimpinan demokratis. Apa sih gaya kepemimpinan demokratis? Gaya kepemimpinan demokratis adalah suatu gaya kepemimpinan yang menghargai pendapat atau keluh kesah dari orang lain, dan saya memberikan solusi untuk supaya bisa menghadapi masalah dan keluh kesah yang dijalani oleh anggota saya. Nah, contohnya aja, ya itu tadi kan, di saat keluh kesah mereka saya dengari, saya simak, saya cermati. Nah, di situ saya juga memberi solusi dari mereka. Ya, contohnya seperti ini. Seperti kita balik lagi ke video sebelumnya, itu seperti supir saya masuk parit yang cukup dalam ketika mengendarai suatu truk yang bermuatan sawit sekitar 6 atau 5 ton gitu. Nah, di situ saya menanyakan dulu kepada supirnya, kenapa kamu bisa masuk ke dalam parit itu? Oh, ternyata setelah saya mendengari keluhan dari mereka atau cerita dari mereka, ya itu mereka ngantuk dan tidak dapat berhenti atau lupa berhenti. Terus mereka masih menyupir truk itu, dan tiba-tiba tanpa dia sadari dia kena apa ya, kalau di perjalanan ketika membawa mobil itu namanya microslip, ngantuk secara tiba-tiba. Ngantuk secara tiba-tiba kayak ya tiba-tiba ngantuk, tiba-tiba tidak sadar diri gitu. Nah, di situ saya nanyain mereka, ternyata mereka kena gitu. Ya udah, saya memberikan solusi kepada mereka, kenapa nggak berhenti dulu, ngerokok dulu atau ngopi dulu. Nah, terus ya mereka bilang ya itu tadi mereka kena microslip atau ngantuk secara tiba-tiba. Baik, terima kasih dan selamat malam kepada Pak Ir. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.